Gimana? Udah mulai khawatir sama kondisi ekonomi di tahun 2025? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas strategi praktis buat ngadepin semua ini. Yah, gimana gak was-was ya? Harga-harga makin naik, di mana-mana ada kabar PHK, bikin deg-degan banget kan? Tapi dengerin deh, rasa khawatir itu sebetulnya bisa kita ubah jadi sesuatu yang lebih produktif, yaitu persiapan yang matang. Intinya tuh bukan buat jadi takut, tapi justru buat jadi siap. Yuk kita ubah sama-sama rasa bingung ini jadi sebuah rencana yang jelas, yang benar-benar bisa kita pegang. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu apa aja sih tantangan ekonomi di 2025. Terus kita coba pahami siklus ekonomi. Ini penting banget. Abis itu kita medical check up keuangan pribadi. Dan terakhir kita susun strategi bareng-bareng. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Jujur aja kita semua ngerasain kan dampaknya. Harga barang-barang pokok naik terus gara-gara inflasi. Terus lihat lowongan kerja juga kok kayaknya makin gak stabil. Nah, ini dia medan perangnya yang perlu kita kenali dulu sebelum kita lanjut. Nah, biar gampang, bayangin deh ekonomi itu kayak musim. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, terus musim semi lagi. Ada naik turunnya. Kalau kita ngerti ritmenya ini, kita bisa berselancar di atasnya, bukan malah ke bawah arus. Yuk kita lihat polanya kayak gimana? Istilah kerennya itu siklus bisnis. Nggak usah pusing sama namanya. Anggap aja ini kayak Google Maps buat ekonomi. Dia nunjukin kita lagi ada di mana sekarang dan kira-kira jalan ke depannya bakal kayak gimana. Jadi di setiap siklus itu selalu ada 4 fase yang berputar. Pertama ada fase truth atau lembah. Ini titik paling rendahnya. Nah dari sini ekonomi mulai bangkit lagi, masuk ke fase expansion alias pertumbuhan. Keren kan? Terus dia sampai di peak atau puncak. Pertumbuhan mulai melambat di sini. Dan terakhir fase contraction, di mana ekonomi mulai turun lagi. Udah, gitu aja terus muter-muter polanya. Oke, sekarang kita udah tahu ada 4 fase. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, di awal 2025 ini, kita tuh sebenarnya ada di fase mana sih? Nah, ada beberapa petunjuk yang menarik nih. Kayak misalnya sempat terjadi deflasi, terus bank sentral juga nurunin suku bunga. Itu tuh kayak sinyal dari pemerintah yang lagi nyuntik vitamin biar ekonomi pulih. Artinya apa? Kemungkinan besar kita ini ada di ujung fase lembah dan lagi siap-siap buat nanjak lagi ke fase pertumbuhan atau ekspansi. Sip, kita udah tahu kondisi ekonominya. Tapi sebelum kita bikin strategi perang, kita harus tahu dulu kondisi pasukan kita sendiri. Yuk kita lakukan semacam medical check-up, tapi ini khusus buat keuangan pribadi. Ada 3 pertanyaan super penting yang harus kita jawab jujur. 1, pemasukan lagi besar dari pengeluaran? Enggak. 2, punya dana darurat? Dan 3, bebas dari utang-utang konsumtif yang bunganya tinggi? 3 ini aja. Kalau ketiganya iya, berarti keuangan Anda sehat. Ngomongin dana darurat, angka idealnya itu untuk 3-6 bulan biaya hidup. Kalau sekarang belum nyampe segitu, santai aja, jangan panik. Yang penting, mulai. Coba deh, targetin dulu buat 3 bulan, kumpulin pelan-pelan. Terus soal utang nih, penting banget buat kita ingat, gak semua utang itu jahat. Ada utang yang baik kayak KPR atau pinjaman modal usaha, karena itu buat aset. Nah yang harus kita waspadai dan jadi prioritas buat dilunasin, itu utang jahat, yang konsumtif dan bunganya gede banget. Contohnya kayak tunggakan kartu kredit atau pinjol. Gimana? Dari 3 cek tadi ada yang belum lolos? It's okay, beneran, gak apa-apa. Justru bagus Anda sadar sekarang. Karena waktu terbaik buat mulai berbenah, ya sekarang ini juga. Menyadari masalahnya itu udah setengah dari solusi loh. Oke, kita udah tahu kondisi ekonomi makro dan udah ngecek kesehatan keuangan kita sendiri. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, rencana aksinya. Ada 3 strategi inti yang super jelas buat kita jalankan. Simple aja. 3 strategi utamanya adalah 1. Hindari utang baru. 2. Investasi yang pintar. 3. Bikin anggaran yang konsisten. Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang pertama. Strategi nomor 1, tahan diri. Jangan nambah utang baru dulu. Kenapa? Karena suku bunga sekarang ini masih lumayan tinggi. Jadi, kalau nekat ambil utang gede kayak KPR atau kredit mobil sekarang, biayanya bakal mahal banget. Sabar sedikit, tunggu sampai situasinya lebih baik dan bunganya turun. Lanjut ke strategi 2, investasi. Nah, karena tadi kita lihat ekonomi kayaknya mau masuk fase ekspansi, ini saat yang menarik. Tapi sebelum mulai, Anda harus nanya ke diri sendiri dulu. Tujuannya apa?
Mau ngejar untung sebesar-besarnya atau mau main aman aja? Ada dua jalan nih. Kalau mau untung gede, Anda harus jadi kontrarian. Artinya, berani beli pas orang lain lagi pada takut dan harga lagi anjlok. Sebaliknya, kalau mau main aman, pakai strategi dollar cost averaging. Gampangnya, nabung rutin aja di instrumen investasi. Mau harga lagi naik atau turun, hajar terus. Konsisten. Dan ini dia strategi ketiga yang sebenarnya paling dasar tapi sering diremehin, budgeting. Eits, dengar kata budgeting jangan langsung mikir jadi pelit ya. Bukan itu. Ini lebih ke soal jadi CEO buat keuangan sendiri. Kita jadi tahu data arus kas kita, jadi setiap keputusan pengeluaran itu jadi lebih cerdas. Ujung-ujungnya, semua strategi yang kita bahas tadi itu tujuannya cuma satu, biar kita bisa pegang kendali penuh, biar kita bisa survive dan bahkan berkembang. Dan yang paling penting, biar kita tetap waras menghadapi ekonomi 2025. Tenang dan percaya diri. Nah, setelah menyimak semua ini, coba deh pikirin. Apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda lakukan hari ini juga? Nggak perlu yang muluk-muluk. Cek pengeluaran kemarin, buka aplikasi reksadana, apapun itu, lakukan sekarang. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih banyak.